Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua, yang tentunya dalam posisi husnul khotimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, biasanya kita ngaji kitab Qasasun Nabawi, ngaji tentang cerita-cerita orang-orang terdahulu. Pada pagi hari ini mungkin agak beda. Saya mencoba mengingatkan kembali 7 pokok pikiran, 7 prinsip yang ada di muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Ini 7 pokok prinsip, 7 pokok pikiran ini sudah lama sekali dalam tanda kutip dilupakan, sehingga warga kita ini kadangkala tidak paham 7 prinsip yang ada di muqaddimah itu, kadangkala sudah tidak paham dan tidak mengerti, sehingga jadi warga Muhammadiyah tidak memahami anggaran dasarnya sendiri. Ini buku yang saya bawa punyanya beliau Pak Haidar Nasir. Ini saya kira penting dan wajib untuk dipunya. Judulnya saja mengatakan meneguhkan ideologi gerakan Muhammadiyah. Ini saya kira buku yang sangat-sangat penting untuk kita punya ketika kita memang bergerak di organisasi kita ini. Bukunya bagus, dan insya Allah dengan kita membaca buku ini kita akan semakin paham bagaimana kita ini, organisasi kita. Baik, 7 pokok prinsip, 7 pokok pikiran, 7 pokok pendirian. Yang ini memang kalau dalam bahasa kita terus disosialisasikan oleh organisasi keluarga. Baik, saya singkat-singkat, nanti kita akan ada dialog. Yang pertama, pokok pikiran pertama, prinsip yang pertama, pendirian yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid. Ya, mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Ini prinsip pertama, ini pokok pikiran yang pertama. Kalau ada warga Muhammadiyah yang tidak mau belajar tauhid, itu aneh.
Karena memang konteks prinsip yang pertama itu tauhidnya dulu. Dong-dongi kalau ada orang yang belajar tauhid, belajar syirik, belajar ini, belajar itu diarani salafi. Loh ya aneh toh. Jadi kalau kita memang berorganisasi di Muhammadiyah itu memang prinsip yang pertama harus bertauhid. Itu artinya berarti kajian-kajian yang berkenaan dengan masalah tauhid itu harus kita adakan di setiap masjid-masjid warga kita Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah harus ada kajian tauhid. Karena tauhid ini menjadi pondasi. Maka kalau jenengan lihat di hadis tentang rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin itu, Islam itu dibangun atas 5 perkara, maka rukun yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang itu kemudian ketika disyarahkan oleh Syekh Mustafa Al-Bukhari, beliau itu mengatakan bahwa amalan mau sholat, mau puasa, mau haji, mau zakat itu kalau tidak dipondasi oleh namanya tauhid itu tidak akan ada manfaatnya. Nah, pas ketika bicara tentang jimat itu syirik, nah bingung ya. Karena memang tidak pernah belajar tauhid. Pas ketika belajar tentang dibilangin tentang hitung-hitungan, tiaroh, tatayur, ya, bingung karena tidak pernah belajar tauhid. Padahal Muhammadiyah, mohon maaf, kalau jenengan lihat sejarahnya, Muhammadiyah didirikan itu yang diperangi lebih dulu adalah TBC-nya. Yang diperangi adalah TBC-nya dulu, tahayul, bid'ah, khurafat. Lah sekarang ini ada mubalik Muhammadiyah yang pengen meluruskan tentang ketauhidan malah dituduh sing aneh-aneh. Clear ya? Sakjane Muhammadiyah itu wangi lurus apa menceng? Lurus. Orang Muhammadiyah itu tauhidnya kenceng apa menceng, Pak? Lurus Pak tauhidnya itu. Makanya mohon maaf di fatwa tarjih, di tanfidnya, ingat ya di Muhammadiyah itu ada 3 ya Pak. Ada pemikiran, kemudian ada tanfid dan ada fatwa. Ingat sini rada beda ya. Jadi ada tanfid, ada pemikiran, ada fatwa. Jenengan melihat terutama di tanfid ataupun di fatwa dan di pemikiran tidak ada dikenal di Muhammadiyah itu kayak hitung-hitungan, kayak wedi gawe duwe gawe di bulan Suro, di bulan Safar wedi ngono kae enak di Muhammadiyah. Ndak ono jenenge ramal-ramalan, dukun-dukunan ya ora enak di Muhammadiyah, ndak ada. Karena memang konteksnya prinsip dasar pertama di Muhammadiyah itu ya tauhid. Tauhid. Ndak ada di Muhammadiyah diajarkan nanti-nanti nggawa penglarisan, gawa jimat, enggak ono. Coba jenengan amati, ndak ada Pak. Nadi gawa rompi Ontokusumo, enggak enak. Ya, jadi itu memang prinsip dasar sejak awal Pak Yai Haji Ahmad Dahlan pas ketika mendirikan Muhammadiyah tauhidnya dulu. Tauhidnya dulu, mengesahkan beribadah, tunduk dan taat kepada Gusti Allah. Kalau di masjid ini sudah ada kajian tauhid setiap Rabu pertama. Iku pun sing teko ya mek piro. Sing teko mek piro. Padahal itu kajian tauhid yang memang sudah didengung-dengungkan oleh Muhammadiyah. Apakah kita takut diarani Wahabi toh? Ya, masa wedi diarani Wahabi, masa wedi diarani radikal. Emang gue pikirin kan begitu. Nah, memang tauhid yang didahulukan, dan ini mengikuti uslub gaya bahasa dari dakwahnya Nabi. Nabi 13 tahun di Mekah itu sedih antem apa Pak? Tauhidnya. Maka itu
Clear ya? Ini penjelasan dari Jindar At-Tamimi, salah satu murid ya dari Pak Yai Haji Ahmad Dahlan itu. Nah, maka di antara yang dipakai oleh Muhammadiyah itu konteksnya umpamanya Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Memang konsepnya kita itu harus la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan unsurnya 3. Unsurnya kita mengucapkan la ilaha illallah itu kan 3 toh Pak? Apa Pak? Masih ingat? Kalau jenengan mengucapkan la ilaha illallah itu kan unsurnya 3. Ilmun wa yaqinun wa amalun. Ilmun itu berarti paham apa itu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, baik uluhiyah maupun rububiyah. Di buku-buku tauhid terbitan Muhammadiyah itu dikenalkan istilah rububiyah, dikenalkan istilah uluhiyah, dikenalkan asma wa sifat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini loh yang kita sebut dengan kuasa Allah yang mencipta, memelihara, mengatur. Ini yang disebut rububiyah. Yakin sing ngekei rezeki mung Allah, yakin sing nyiptakno Gusti Allah, yakin yang ngatur Allah, yakin yang memiliki Allah itu rububiyah. Kalau kemudian yakin bahwa tempat menyembah hanya Allah, tempat meminta hanya Allah, tempat minta pertolongan hanya Allah, itu namanya uluhiyah. Clear ya? Jadi poin pertama apa? Hidup itu harus bertauhid. Jenengan belajar tauhid sudah berapa tahun? Kitab tauhid apa yang sudah dipunya di rumah? Gitu. Ada tauhid 1 kalau di UMM itu ada tauhid 1, ada tauhid 2 di AIK itu bagus. Kalau di masjid kita ini kita ngajinya kitab Fathul Majid. Prinsip yang kedua, hidup manusia itu harus bermasyarakat. Berarti sebagai warga Muhammadiyah tidak hanya bertauhid saja, tapi juga harus bermasyarakat. Tidak bersifat eksklusif. Eksklusif. Tidak ono ceritane orang Muhammadiyah itu eksklusif, itu gak enak. Warga Muhammadiyah itu harus bermasyarakat. Coba kita melihat bagaimana Panglima Sudirman terjun di masyarakat, di Hizbul Watonnya itu akhirnya jadi Panglima. Kadangkala ada warga yang eksklusif seolah-olah dengan warga yang lain itu koyok piye begitu. Tidak diajarkan oleh Muhammadiyah. Harus bermasyarakat. Jangan sok-sokan merasa paling suci, paling soleh. Kadang-kala ada loh ya, untuk duduk bersama saja nggak mau karena dianggap bukan kelompoknya. Menjawab salam saja nggak mau karena dianggap bukan kelompoknya. Orang Muhammadiyah tidak begitu Pak. Karena konsep dasar bermasyarakat ini yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi dari warga Muhammadiyah itu ya otomatis dia bermasyarakat, mungkin bisa jadi Pak RT, bisa jadi Pak RW, ya di PKK, ya di mana, itu seharusnya. Jangan merasa sok-sokan kemudian tidak mau berkumpul dengan orang lain. Muhammadiyah betul-betul maka di sini disebut ya hidup bermasyarakat itu adalah sunnah hukum kudrat irodat Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Tidak bisa kita hidup sendiri, tidak bisa. Kalau di kampung saya itu bunyinya begini, awakmu mati kating gelundung dewe ya. Digitukan kalau di kampung. Makanya untuk menjembatani itu kita tetap punya prinsip, tapi kita juga punya
akhlak gitu loh. Punya prinsip tetap lana amaluna walakum amalukum, tapi untuk bermasyarakat tetap karena sunatullahnya begitu. Makanya pokok dari bermasyarakat pada masa yang dilakukan oleh Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu ya. Kan untuk sekolah itu barangan ya wangil. Maka beliau orang yang pertama mendirikan sekolah. Gitu. Untuk berobat pun juga susah. Maka beliau orang pertama pada waktu itu mendirikan PKO. Pada waktu itu banyak anak-anak terlantar dan sebagainya belum ada. KPAI itu gak ono. Komnas HAM itu belum ada. Beliau orang pertama mendirikan panti asuhan, ditampung anak-anak miskin dan terlantar di Keimangan dan macam-macam. Itu bermasyarakat yang sesungguhnya itu. Lah kita itu di kampung kerja bakti gak tahu, rapat RT gak tahu teko, senengane mek tuding-tuding wong liyane, mek nyalah-nyalah tok, mek gedabrus tok. Bukan warga Muhammadiyah itu. Iya Pak, ono sing ngono wae gak ono ya. Gak ada. Karena tunggali. Iya, ono kegiatan di kampung gak tahu metung. Ya, tapi senengane nyelawat yo gak tahu, Allahu Akbar. Nyelawat tanggane yo ora tahu. Jenguk sing loro yo ora tahu. Tapi suruh mongso mlebu surga. Lah ngene piye? Muhammadiyah tidak mengajarkan begitu. Muhammadiyah tidak mengajarkan begitu. Muhammadiyah mengajarkan bermasyarakat dengan akhlak. Oke lah berbeda. Saya tanya, nyelawat orang mati yang dari ormas yang lain boleh kan? Boleh. Tapi yo ono warga Muhammadiyah iku sing kemeluwitine akhirnya gak gelem anu yo ono. Gak boleh begitu, Pak. Nyelawat orang mati yang non muslim boleh toh? Boleh. Tapi ojo sampai kebablasan. Ya, kebablasan. Wis, kalau yang pertama tauhid, warga Muhammadiyah itu harus punya tauhid yang kuat. Sing nomor loro, kalau hidup itu bermasyarakat. Wis ya, ada yang Pak RT di sini. Pak RW yo alhamdulillah masyaallah. Itulah benar begitu. Ono sing enggak tahu kerja bakti ning ngene. Wah, di kampung ono apa-apa sampai gak ngerti belas. Bayar urunan sampah ya ora tahu. Ya, masyaallah senengane mek tuding-tuding tok ndak. Orang Muhammadiyah ndak begitu, Pak. Ya, wis. Pokok pikiran yang ketiga. Nah, ini pokok pikiran ketiga. Kalau jenengan membaca pokok-pokok pikiran begini, Masya Allah, luar biasa ternyata memang. Cuman kita yang nggak ngerti. Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya, satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki. Berarti gimana orang Muhammadiyah itu? Dalam konsep kehidupannya itu itibaknya kepada hukum. Maka ada istilahnya, ada itibak. Apa itibak? Apa bedanya dengan taklid? Apa hubungannya dengan taklid? Apa hubungannya dengan talfik? Jadi konsep yang ketiga, warga itu dituntut untuk betul-betul ittiba. Ittiba itu berarti mengikuti hukum-hukum Allah. Itu persis di manhaj tarjih yang nomor 1 itu memang Muhammadiyah di dalam rangka untuk menentukan hukum itu kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau tadi poin pertama ada tauhid, maka dalam satu masjid wajib ada kajian tauhid. Kalau di poin yang kedua ada bermasyarakat, maka di satu masjid itu ada wajib untuk belajar tentang ilmu akhlak dan kemasyarakatan. Dan kemudian kalau konsep yang ketiga hukum-hukum Allah ada ittiba, maka kita wajib untuk belajar sunnah. Berarti piye? Ngaji tauhid, ngaji akhlak, ngaji sunnah.
Loh Pak, ngaji sunnah itu apa bukan punyanya kelompok yang lain? Nggak ono istilahnya itu dimonopoli orang lain. Untuk mengetahui hukum-hukum Allah mau tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah yang diwujudkan untuk mencapai kehidupan bahagia dan sejahtera yang hakiki itu. Aneh kalau umpamanya ada ngaku-ngaku sebagai warga Muhammadiyah tidak mau belajar tentang sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ada istilah ngomongin, ayo ngaji sunnah, boleh tidak kita ngomong begitu? Ya, itu harus kita populerkan juga di kita ini. Ayo ngaji sunnah. Dengan ngaji sunnah itu kita jadi paham. Oh, carane sholat sing bener iki piye? Carane takbiratul ihram iku piye? Saya kadang-kala melihat bagaimana cara sholatnya saudara-saudara kita ini di warga kita itu. Cara takbirnya kadang ya ora bener. Cara rukuknya kadang ya wis gak bener. Cara wudunya pun juga diperhatikan juga gak bener lah. Katanya menjunjung tinggi hukum Allah yang sebenar-benarnya satu yang dijadikan sendi, tapi tidak pernah belajar tentang Al-Quran dan Sunnah. Tidak pernah belajar Al-Quran dan Sunnah. Maka memang salah satu ciri cinta kepada Nabi, salah satu ciri cinta kepada Nabi itu adalah mendahulukan kalamnya Nabi daripada selainnya, yakni belajar sunnah. Sunnah itu luar biasa Pak, banyaknya juga luar biasa. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik 9. Di Muhammadiyah 9 kitab ini dikaji semuanya. Makanya jenengan bisa melihat di fatwa-fatwa tarjih, di tanfid tarjih mesti rawahu siapa, ayatnya apa ayat. Nah, tauhid bermasyarakat, sing nomor 3 berarti ittiba kepada konteks hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, di masjid ini sudah ada kajian hadis ya Bapak ya, sudah ada kajian tafsir juga ada ya. Kalau di masjid yang lain, dan kira-kira pas ketika ngaji Quran atau hadis, ngaji tauhid atau ngaji akhlak itu sinta kopi Pak warga kita di masjid-masjid itu Pak. Ini Pak Yai Haidar Nasir itu menyebut dan juga membahas tentang militansi. Bagaimana konteksnya warga itu harus punya militansi. Makanya sejak awal saya sudah bilang buku ini penting untuk dibaca sebagai warga itu. Ini buku ini sudah lama sekali saya punya. Tidak tahu jenengan sudah punya apa belum. Meneguhkan ideologi gerakan Muhammadiyah. Jadi dikuatkan lagi ideologi kita. Ideologi kita. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hukum Allah itu jelas ya. Kita harus mengambil hukum Allah yang memang sudah sempurna. Islam itu sebagai agama yang benar. Muhammadiyah memakai kalimat dalam Al-Quran Ali Imran 19, inna dina indallahi Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu Islam. Tidak pernah tanfid Muhammadiyah mengatakan semua agama benar, tidak ada. Kalau ada tokoh-tokoh yang mengatakan semua agama benar dan kemudian dia itu berafiliasi kepada organisasi kita, ingat itu berarti bukan Muhammadiyah. Bahkan di sini dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil selain Islam, mengambil hukum-hukum selain Islam, mengambil agama selain Islam, maka fala yuqbala minhu, maka agama itu tidak diterima. Sehingga penekanan di Muhammadiyah ya wis Islam itu beserta hukum-hukumnya dilakoni, ittiba dengan hukum-hukum itu. Loh, kelihatannya memang kenceng. Ya lurus, ya memang seperti inilah sebenarnya Muhammadiyah yang asli itu seperti ini. Di dalam konsep muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Maka sebenarnya sejak awal Muhammadiyah itu bukan liberal. Sepakat ya Pak ya?
Muhammadiyah itu bukan liberalisme, bukan pluralisme, bukan sekulerisme. Kalau ada tokoh-tokoh Muhammadiyah sing mambu-mambu ngono iku ndak sesuai dengan mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Bukan malah menguatkan warga kita tentang hukum-hukum tanfid, manhaj tarjih, HPT, bukan menguatkan itu, tapi malah ngudari terus. Sehingga akhirnya jadi bingung warga kita Muhammadiyah. Kalau saya lebih cenderung ya sudahlah itu, karena konsepnya kemudian Al-Quran dan Sunnah itiba di situ. Lah sekarang begini, mohon maaf, tidak bermaksud untuk memprovokasi. Di tokoh-tokoh kita yang di atas, di dalam menentukan hukum itu tidak hanya 1 hari 2 hari Pak. Ada istilah munas tarjih. Jadi kemudian ada namanya ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Mereka berkumpul jadi satu, ada yang ahli Quran, tafsir, ada ahli hadis, usul fikih, qawaidul fiqhiyah, bahasa Arab, macam kumpul jadi satu jebret. Mendiskusikan tentang masalah hukum-hukum yang ada. Saya tanya, apakah mereka ini orang-orang yang di atas itu tidak mengerti kitab A, kitab B, kitab C, kitab D, kitab D? Ngerti semuanya mereka. Kitab-kitab gundul sebuah kali paham mereka. Tapi kemudian pas ketika ada munas tarjih, kemudian ijtihad kolektif untuk menjaga kebersamaan, menjaga supaya tidak ngalor ngidul, maka ditetapkan satu fatwa yang diikuti oleh warga. Dan jangan diudari kembali. Kalaupun memang kemudian kita mengkaji sebabnya monggo, tapi mengerucutnya kepada fatwa itu supaya warga kita tidak amburadul. Itu loh Pak maksud saya. Dan ketika kemudian fatwa itu muncul, itu diambil berdasarkan ijtihad dari pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D, pendapat E. Sudah didiskusikan semua pendapat itu, kemudian diambil yang satu, yang kemudian diambil dan difatwakan, ditampilkan di Muhammadiyah, supaya warga kita ini pun juga ada kebersamaan juga. Ketika umpamanya contoh, ketika Muhammadiyah itu memfatwakan bahwa sholat subuh itu tidak ada kunutnya, ojo sok-sokan di warga Muhammadiyah, di masjid Muhammadiyah malah diadakno kunut subuh terus. Milah tambah rusak ada karu-karuan. Walaupun kemudian ada pendapat yang lain seperti mazhab Imam Syafi'i yang membolehkan, tapi masalahnya sudah didiskusikan, ditarjihkan, dipilih yang tidak kunut supaya gak jadi gelut meneh. Itu loh maksud saya itu. Akhirnya kadang kemudian ada fatwa-fatwa yang ngudari meneh tentang fatwa itu, akhirnya di masyarakat jadi bingung. Saya seringkali dapat tabrakan itu. Ustaz kok bingung sih, jari ini. Wis salah, balik itu aja dulu, ke fatwa tarjih aja dulu. Oh, kita belum belajar ijtihad, belum belajar Quran hadis, belum belajar Al-Quran Sunnah, belum belajar bahasa Arab, nahwu, sorof, mantik, balaghah. Kemudian soal ikut berijtihad, angel Pak. Nah, maka itu clear ya. Maka di sini semuanya dikembalikan pada konsep al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini sudah aku sempurnakan bagimu agamamu. Ya, menurut Muhammadiyah Islam itu sudah sempurna, sudah. Ya Pak. Nuwun sewu. Di Muhammadiyah itu tidak ada istilah bid'ah hasanah. Tapi saya mendengar ada takmir bilang ke saya, Ustaz ada mubalik Muhammadiyah yang mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Kacau Pak di situ. Ruwami, terus mereka wadul ke saya, loh kok iso ngono? Katanya mubalik Muhammadiyah Ustaz, wis susah kabeh dak karu-karuan. Itu loh. Termasuk yang berkoar-koar di mimbar katanya hisab wujudul hilal itu enggak oleh bid'ah macam-macam loh ya apa model. Oh, itu ya CMM lagi, akhirnya dipecat dari CMM kan sudah gitu. Nah, ini penting untuk kita belajar di situ kembali tentang konteksnya konsep itu. Jadi yang poin yang ketiga apa Pak? Itibak. Loh Pak, kita ini itibaknya kepada tarjih atau itibaknya kepada Quran Sunnah?
tetap kita itibanya kepada Quran Sunnah, dan Muhammadiyah itu sudah mempelajari Quran dan Sunnah dengan ijtihadnya sedemikian rupa, diambil pendapat yang sesuai dengan itu yang menurut Muhammadiyah dianggap benar, untuk menguatkan ideologi kita sebagai warga Muhammadiyah. Nah, makanya dari itulah di sini poinnya jenengan, poin al aslu fit tasyri'i al islami alal itlaqi wal Quran wal karim wal hadisu asyarif. Hukum pokok pensyariatan Islam itu secara mutlak itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Lah ini Muhammadiyah. Jadi mohon maaf, ketika kita akan mengamalkan A, mengamalkan B, mengamalkan C, kalau mengikuti pokok pikiran prinsip yang ketiga ini deloken ono dalile apa ora. Kalau memang tidak ada dalilnya dan sebagainya, berhenti kita. Itu konsepnya. Yes. Clear ya Pak? Clear. Tambah kenceng apa tambah menggo kira-kira kita ini. Tapi tetap loh ya, kita berpegang Quran, Sunnah dan bertauhid. Tapi tadi apa yang nomor 2, bermasyarakat, tetap punya akhlak. Makanya nanti ada konsep yang namanya purifikasi, tapi juga ada konsep tajdid. Kalau konteksnya yang namanya purifikasi, ya memang kembali betul kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tajdidnya secara muamalah, kita itu tetap punya akhlak, kita punya bermasyarakat. Kadang-kadang jenengan yang tidak pernah datang, tapi berkati teko terus. Tidak pernah hadir, tapi berkati teko terus. Boleh apa enggak gitu? Boleh, alhamdulillah. Gak tahu teko, tapi berkati nyantol. Karena mereka menghargai kita. Mereka paham kita tidak pernah datang, mereka paham kalau kita Muhammadiyah. Paham, tapi kita menghargai mereka dengan perbedaannya. Kita juga nggak mengolok-olok mereka, tidak nuding-nuding mereka, gitu. Akhirnya mereka paham, oh jadi orang Muhammadiyah, dia tidak datang, nggak ngikut, tapi berkat dikirimi terus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya yono sing ngomong, gak tahu teko deh kayak berkat dipangan ae. Gelem panganane gak gelem tekone. Wis sudah lah ngono iku gak usah direken. Sing penting lah jenengan orang jaluk ah. Tanfidnya kita di Muhammadiyah kan itu toh Pak. Tapi tetap kita juga menghargai perbedaan karena konsep yang nomor 2 tadi loh. Hidup itu bermasyarakat dalam konteks akhlaknya juga. Tapi tetap lana a'maluna walakum a'malukum. Pokok pikiran yang keempat. Tadi sudah tauhid, sudah bermasyarakat, beritibar, meyakini hukum yang benar itu hanya Allah. Kemudian yang keempat di sini yang penting. Berjuang menegakkan apa Pak? Dan menjunjung tinggi agama Islam. Kata-kata berjuang ini yang kita sebut dengan jihad. Jadi tadi kalau sudah ada konsep tauhid, sudah ada konsep bermasyarakat, ada konsep secara hukum itibar, konsep yang keempat wajib untuk berjihad. Lah di sini sebenarnya kan secara tidak langsung memang kita itu diajak untuk menjadi yang militan memperjuangkan agama Allah. Ditunjukkan Pak Yai Haji Ahmad Dahlan nun sewu. Pas ketika beliau mendirikan sekolahan, waktu bayarani guru-gurune, itu sing gawe bayar gurune gak ono. Yang dilakukan Pak Yai Haji Ahmad Dahlan apa? Melelang barang-barang beliau untuk bayari guru-guru. Loh ini loh Pak, jihad. Pas ketika banyak anak-anak terlantar dan sebagainya, dikumpulkan sama Pak Yai Haji Ahmad Dahlan.
diberi makan, diberi pakaian, bahkan mendirikan sekolah, disekolahkan gratis di sekolah itu. Inilah jihad. Maka mohon maaf, di antara bentuk jihad di Muhammadiyah itu amal usaha. Didirikannya sekolah, didirikannya panti asuhan, didirikannya rumah sakit. Maksudnya itu adalah hidup-hidup di Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Suatu ketika ada pengurus dari PJM sana itu bilang, ada dosen, dosen mulai wis. Terus kemudian diajak untuk nguri-nguri menghidupi Muhammadiyah, berjuang melalui Muhammadiyah. Dia ngomong, "Oh, saya di sini itu kerja. Saya di sini kerja. Dan saya bukan Muhammadiyah." Lah ngono ku piye? Langsung leren salah proses. Lah ketika amal usaha terus mari-mari diurusi wong model ngono ku piye? Ada satu saya diceritani ku ya guyu. Ada TK ABA, tapi pengajarnya 90% bukan Muhammadiyah. Terus tak guyoni. Terus piye ngajari? Ternyata diajak ngene, diajak ngono. Saya bilang loh, kan di tanfid dan pemikiran fatwa Muhammadiyah tidak ada seperti itu, kok diajak ngono ki piye? Dan kemudian takmirnya berjuang, diajak ngaji setiap hari Ahad. Dikai duit 50.000 supaya gelem ngaji di Muhammadiyah. Akhirnya ngaji di Muhammadiyah tapi dibayar 50.000, dan alhamdulillah dengan dikit sedikit dikit. Loh, itu kan bentuk-bentuk perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam melalui perahu namanya Muhammadiyah. Makanya ada warga Muhammadiyah itu gak gelem diajak berjuang, ya lucu. Saya talah golek duit di Muhammadiyah atau hidup-hidup di Muhammadiyah, Pak. Menghidup-hidupi Muhammadiyah, bukan cari hidup di Muhammadiyah. Maka saya sering mengkritik orang-orang yang sengaja masuk CMM itu tenanan kudu dia anu. Kira-kira mlebu dina CMM ki ati lapo? Ya boleh kalau ceperan toh dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di majelis tarjih itu dikonsepkan berjuang itu sabilullahi wa at-tariqu al-musilu ila ma yardallahu min kulli amalin atinallahu bihi li'ilai kalimatihi wa tanfidhi ahkamihi. Ini artinya di sini. Sabilillah, di jalan Allah itu jalan atau media yang menyampaikan kepada apa yang didirikan, yang diridhai oleh Allah dari semua yang diizinkannya, untuk memuliakan agamanya dan melaksanakan hukum-hukumnya. Sehingga jihad fisabilillah di dalam Muhammadiyah dihukumi fardu ain. Dan setiap warga Muhammadiyah punya kewajiban untuk memperjuangkan agama melalui perahu bernama Muhammadiyah. Clear ya? Ayo kita punya militansi, Pak. Kadangkala saya itu ya ketawa juga ketika ada masjid itu kemudian dikelola oleh orang lain, muring-muring, ngamuk-ngamuk. Aku tak guyoni ini. Lah, kok iso sampai direbut? Terus nunggoni masjid iku sapa? Saiki masjid begitu dicekel wong liya kawet rame, mang-mangi nyapo. Mang-mangi lapo? Mlebu masjid gak tahu blas. Jamaah dikune ora tahu blas marung masjid dicekel wong muring-muring ndak karu-karuan. Nah, yo ono gak ngono kuwi. Lucu total modelnya. Ada satu lagi dari ketua rantingnya bilang ke saya, "Ustaz, ada si A njaluk KTA, Ustaz. Njaluk KTA katanya mau ikut KMM. Ndak saya kasih, ngamuk-ngamuk." Ketua rantingnya bilang, "Lho lah sampean iku omahe bersebelahan dengan Masjid Muhammadiyah. Mlebu Masjid Muhammadiyah gak tahu, jamaah di Masjid Muhammadiyah gak tahu, ngaji di Muhammadiyah gak tahu, ujug-ujugnya njaluk KTA."
Loh saya tidak masuk ke masjid itu. Lah saya masjidnya di masjid ke sana, masjid yang situ, tapi bukan masjid Muhammadiyah. Loh lah lucu lah. Tapi jaluk KTA. Sing situ meneh ya ngono ketua rantingnya cerita jaluk KTA. Loh sama kok jaluk KTA? Sama lu burine belas gak tahu. Ini sebagai syarat saya ngajar di universitas itu. Loh lah boleh ngono. Jadi kan kasih apa ndak KTA model. Akhirnya nanti jadi rusak Pak, bukan mana Pak. Lah, maka konsepnya kita ini memang di Muhammadiyah diajak untuk sabilillah. Lihat di sini. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia itu tidak ragu-ragu wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Kemudian dia berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya. Ulaika musadiqun. Mereka itu orang yang imannya benar. Berarti lek gak berjuang itu imannya benar atau enggak? Enggak. Kalau ada orang yang tidak mau jihad, tidak mau berjuang itu imannya belum diakui sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammadiyah sebagai wadah perahu untuk berjuang itu. Jangan sampai ceramah hanya kayak golek duit toh. Jangan sampai ngajar di amal-amal usaha itu hanya sekedar untuk kerja golek duit toh. Betapa banyak kita sudah mulai mengkritisi bahwa ojo ngono lah. Pak Yai Haji Ahmad Dahlan di generasi pertama mendirikan amal usaha itu dengan penuh darah, dengan penuh semangat, penuh keringat. Lah kok sing nguri-nguri amal usaha orang-orang mereka golek duit tok. Militansinya ndak ada, habis sudah. Saya kritik itu memang. Ngajar meteko mulai dijak ngaji gak gelem, diajak sumpah. Ujung tombaknya di mana? Mubaliknya. Mubaliknya sapa? Mubalik Muhammadiyah itu ujung tombaknya. Lah lek imamane mubalik Muhammadiyah dijak ngaji meneh gak gelem itu terus piye? Terus yang disampaikan kepada umat apa? Terus kemudian umat itu niru mubaliki koyo piye? Lihat ya Pak, tak singkat-singkat yang harus diskusi sampai elek diskusi ini tidak apa-apa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang nomor 5. Nah, pas ketika kita itu berjuang, itu jangan ngawur. Kalau konsep yang ketiga tadi itu hukumnya Allah jelas, ittiba berpegang teguh kepada hukum Allah yang benar, maka perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-besarnya hanyalah akan dapat berhasil bila kita mengikuti jejak perjuangannya para nabi. Maka di kajian-kajian Masjid Muhammadiyah harus ada namanya Sirah Nabawiyah. Bagaimana mempelajari sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Wes, gaya dakwahnya Nabi itu yang diawali apa dulu Pak? Ada fase Makkiyah, ada fase Madaniyah. Kalau di fase Makkiyah yang ditekankan oleh Rasulullah apa? Tauhid. 13 tahun. Sekarang saya bertanya begini Pak, berjuang itu tauqifi atau non tauqifi? Berjihad itu tauqifi atau bukan non tauqifi? Tauqifi. Kalau memang berjuang menegakkan agama Allah itu adalah tauqifi, kita menggunakan uslub-uslub tingkatan-tingkatan proses yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Itu boleh kita mengatakan begitu. Nah, pokok awal proses dakwahnya Nabi, jihadnya Nabi di masa fase Makkah itu membangun tauhid untuk militansinya. 13 tahun. Baru pada fase Madaniyah di situ kemudian sistem politiknya masuk, sistem muamalah duniawianya masuk. Maka kemudian konsepnya di Muhammadiyah itu Islam itu kan 4 ini nanti. Akidah, ibadah, akhlak,
muamalah dunyawiyah. Betul ya Pak? Di fase Makkah itu konsep tauhid sama ibadah yang bertauhid itu betul-betul ditekankan. Karena di sini nanti sudah muncul yang namanya Isra dan Mi'raj. Sehingga muncul kemudian kewajiban sholat. Sehingga konteks kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, konsep tauhidnya diperkuat, ibadahnya diperkuat. Baru kemudian nanti di fase Madaniyah kita bisa melihat sudah muncul ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah muamalah. Ayat-ayat tentang masalah utang, ayat-ayat tentang masalah sistem jihad peperangan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini kan dua uslub, dua hal yang perlu kita tekankan. Lah, berjuang menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam di masyarakat itu tidak akan berhasil kalau kita tidak ittiba dengan Nabi Muhammad SAW. Karena konsepnya Nabi Muhammad berjuang itu juga atas bimbingannya Gusti Allah. Kita sebagai warga pun berjuangnya ngikuti kanjeng Nabi. Ngikuti kanjeng Nabi. 4 ini yang ditekankan nanti. Ya tauhidnya kena, berjuang menegakkan tauhid, berjuang kemudian menegakkan bagaimana fikih ibadahnya kena, muamalah duniawiyahnya kena, akhlaknya juga kena. Orang yang tidak berjuang menegakkan agama Allah itu juga repot. Maka konsepnya di sini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini loh ada konsep laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan. Ini tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak mengambil pada posisi yang nomor 3 tadi. Ya, ini tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak masuk di pokok pikiran yang nomor 3 tadi itu. Konsep intibak kepada hukum-hukum yang berkenaan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaan saya, kenapa sih Pak Yai Haji Ahmad Dahlan ormas ini dinamakan Muhammadiyah? Ya benar ya gitu tak ya. Kenapa tidak mengambil nama-nama yang lain? Karena konsepnya di Muqaddimah Anggaran Dasar ini jelas Pak. Kenapa mesti harus dinamakan Muhammadiyah? Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i dinamakan Syafi'iyah. Kalau kita mengikuti Imam Ahmad menjadi Hanabilah. Kalau kita mengikuti Hanafi jadi Hanafiyah. Ya, kalau kita mengikuti Maliki menjadi Malikiyah. Lah, Pak Yai Haji Ahmad Dahlan langsung menyebut Muhammadiyah. Berarti ittiba ilan Nabi Muhammad SAW. Ketika ittiba kepada Nabi ya, konsepnya 4 tadi bolak-balik saya sampaikan. Akidahnya ya melok Muhammad. Kemudian ibadahnya ya melok Muhammad. Kemudian akhlaknya juga melok Muhammad, muamalah duniawinya juga ikut Muhammad SAW. Itulah Muhammadiyah. Gaya berjuangnya juga mengikuti Muhammadiyah. Makanya sebenarnya kalau dikatakan yang paling nyunnah, nah ini yang paling nyunnah itu seharusnya warga kita seharusnya. Tapi kenapa slogan kembali ke sunnah, slogan ngaji sunnah, slogan yang paling sunnah, kenapa yang diambil oleh kelompok yang lain malahan? Iya. Kenapa malah mereka yang mengatakan itu? Bukan kita yang sejak awal sudah mengatakan Muhammadiyah. Kalau dikatakan Muhammadiyah kan berarti benar-benar ngikuti sunnahnya Nabi. Tapi kenapa justru kita yang malah justru jauh dari sunnahnya Nabi? Mereka yang belum tentu mengikuti sunnahnya Nabi ngaku paling sunnah, ngaku paling sunnah, ngajinya selalu ngaji sunnah, bahkan ada sebutan Ustadz Sunnah. Bener itu Pak, aku biar di kono ya suwe ya. Ayo kita ngaji ke Ustadz Sunnah saja. Piye maksudnya Pak? Ngaji ke Ustadz Sunnah, menghadiri di kajian sunnah.
Kenapa bukan kita yang mendengungkan itu, malah mereka? Padahal kita ini sudah disebut dengan Muhammadiyah loh. Dan kenapa kita juga takut untuk menyuarakan kita sunnah? Karena sudah diambil oleh mereka. Ketika saya mengatakan kita sunnah, ngaji sunnah, mesti ada rumor, iki Muhammadiyah mampu salafi, mesti ngomong. Iya, sampai saya dulu pas ketika memelihara jenggot itu dikomentari. Iya. Loh, emangnya gak boleh tuh orang Muhammadiyah jenggotan itu? Jari ini salafi loh. Dari mana Anda mengatakan kalau saya ini Musa? Muhammadiyah mampu salafi gara-gara saya itu pakai jenggot. Coba lihat di tarjih, coba lihat di tanfid. Di Muhammadiyah mengatakan nyukur jenggot bersih itu makruh hukumnya. Saya mengikuti Muhammadiyah makruh apa namanya? Dicukur semuanya. Loh, mari ngono saya gak ngerti-ngerti ngomong salafi, kis ustaz salafi gitu. Mbok karepmu gitu. Inilah pentingnya kita itu ngaji tarjih, itu pentingnya di situ. Ya, ngaji tarjih yang sesungguhnya, yang konteksnya, dan dikembalikan kepada muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah ini. Karena memang konsepnya semuanya, langkah-langkah di Muhammadiyah itu kembalinya ke muqaddimah anggaran dasar ini. Ada di 7 prinsip ini. Nah, tapi kita sebagai warga Muhammadiyah, bahwa sunnah itu tidak hanya tampilan fisik, seolah-olah kok lek wis jenggoten seolah-olah wis paling, bukan begitu. Sunnah itu juga luas di konteks kita, pemahaman kita itu paling luas. Kalau kita tidak mempelajari tentang sunnah, bagaimana kita bisa mengerti apa itu ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Clear, Pak? Nah, pokok pikiran yang nomor 6. Perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran tersebut hanyalah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Nah, Bapak, Ibu, yang muncul rumor di sekeliling kita itu katanya organisasi itu bid'ah, katanya organisasi itu hizbiyah asobiyah, sehingga mereka pun tidak akan pernah mau ngaji ke kita yang dianggap hizbiyah asobiyah. Padahal fatwa-fatwa kibar ulama di Al-Lajnah Ad-Daimah Al-Buhuth Al-Arabiyah, mereka mengatakan organisasi itu hukumnya mubah selama memang anggaran dasarnya, tujuan pokoknya, landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu memang konteksnya adalah bernuansa keagamaan. Gak usah ngikut-ngikut dan gak usah baper diarani kita ini hizbiyah. Dan ternyata kan memang yang sependapat dengan kita itu banyak. Ada muncul Al-Irsyad, itu juga organisasi. Ada munculnya namanya Persis, ada muncul apa namanya DDI, Hidayatullah, macam-macam, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama dan sebagainya, itu semuanya organisasi. Organisasi. Nah, ini yang dilandasi apa sih? Pernah dengar apa yang dikatakan oleh Ali? Pernah baca apa yang dikatakan oleh Ali? Ali pernah mengatakan al-haqqu bila nidhamin yalibuhu al-batilu binidhamin. Itu yang dipakai oleh Muhammadiyah. Bahwa kebenaran yang tidak dimanage, diatur, diorganisir dengan baik, maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik. Itu loh Pak. Makanya jangan ragu-ragu untuk berorganisasi, jangan ragu-ragu untuk berpartisipasi di organisasi. Diniatkan karena Gusti Allah,
berjuang melalui perahu namanya organisasi ini. Yang organisasi kita landasannya yang kita pahami 7 pokok pikiran ini, tidak salah sudah, insya Allah. Tapi tetap kita berjuang karena Allah, berorganisasi karena Allah. Jangan ragu-ragu untuk masuk organisasi. Ada yang masih ragu-ragu untuk masuk organisasi kita ini. Kadang-kadang ini, aku udah masuk organisasi wis, pokoknya aku gelem melu ngaji lah wis ah. Semakin kita solid, maka konteksnya salah satu tafsir yang digunakan itu adalah wal takum minkum ummatun. Nah, ini loh. Ini salah satu yang dipakai. Apa artinya? Wal takum minkum ummatun, adakanlah dari kamu sekalian golongan yang mengajak Islam. Ini oleh Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, ummatun di sini akhirnya disebut dengan organisasi. Salah satu jalan, salah satu thariqah untuk menjadi golongan yang mengajak Islam itu diterjemahkan, dingejawantahkan dengan bentuk organisasi. Dalilnya ini Ali Imran ayat 104. Maka dengan konteks semacam itu namanya Pak Yahya Ahmad Dahlan mendirikan itu. Jangan ragu-ragu. Sudahlah, gak usah baperan di lono. Kamu hisbiyah, asobiyah, wis ben emang gue pikirin. Kita berjuang karena Allah melalui perahu besar kita ini. Dengan perahu besar ini kita kumpul, ada amal usaha apa, amal usaha B dan sebagainya. Kita berjuang menegakkan agama Allah, diniatkan karena Allah melalui organisasi. Dalilnya apa? Ali Imran ayat 104. Jadi kan termasuk umatun toh. Kadangkala mereka yang menuduh kita hizbiyah, mereka jauh lebih hizbiyah. Saya tak takoni. Ketika mereka kemudian tidak mau menjawab salam karena bukan kelompoknya, itu hizbiyah atau bukan? Hizbiyah. Ketika mereka kayak seperti di Imam Bonjol sana itu, ya, kalau dengan ustadznya mereka mau ngaji, tapi kalau dengan tidak ustadznya mereka tidak mau ngaji, itu termasuk hizbiyah atau bukan? Lebih hizbiyah itu. Lebih hizbiyah itu. Kalau kita kan tidak begitu toh Pak. Jadi sehingga ustadznya kemanapun dieloi, karena tidak mau untuk ngaji dengan ustadz yang lain, karena dianggap ustadz yang lain dianggap subhat, hizbiyah, asobiyah. Itu jauh lebih hizbiyah itu. Kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu. Jangan ragu-ragu untuk di organisasi, mudah-mudahan dengan jalan semacam ini. Maka di sini ada kalimat di sini ya. Organisasi merupakan alat perjuangan. Ingat itu. Muhammadiyah sudah menegaskan, ditanfidkan. Alat perjuangan, titik. Berarti bukan tujuan. Ini perlu digambarkan. Organisasi adalah merupakan alat perjuangan. Usul fikihnya apa? Malayutimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jenengan mau naik lantai 10, mau ndak mau pasti lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 sampai lantai 9, kan begitu. Berarti lantai 1 sampai lantai 9 menjadi wajib untuk nyampe ke lantai 10. Berjuang dengan berbagai macam konsep yang ada dan sebagainya tidak bisa dilakukan kecuali dengan kita kumpul. Kita membuat lembaga yang teratur, maka berarti lembaga yang teratur itu akhirnya menjadi wajib juga. Itu yang digunakan. Dan ketika memang dengan organisasi itu Islam semakin bisa diperjuangkan, maka dia menjadi sarana yang wajib. Contoh, pas ketika dulu akan dihalalkan khamr, yang maju ke judicial review itu siapa? Iya, kalau umpamanya jenengan sendirian datang ke sana, kira-kira diterima apa enggak? Tapi dengan nama besar Muhammadiyah yang datang judicial review,
gagal untuk dihalalkan. Ya, ketika ada muncul rumor-rumor akan disahkan undang-undang LGBT, siapa yang datang ke judicial review dengan membawa nama besar organisasi, diperhitungkan, akhirnya gak jadi. Itu salah satu pentingnya organisasi. Maka di masjid di Indonesia ini kan yang sudah nyampe pada diakuinya itu kan ya dua itu. Itu maksudnya yang digunakan berarti dia merupakan alat. Banyak sebenarnya namanya judicial review yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk membatalkan hal-hal yang merugikan masyarakat dan negara itu. Terakhir ya berarti lagi. Maka ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada ma'ruf nahi mungkar. Ketujuh yang terakhir, pokok-pokok pikiran, prinsip-prinsip seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya, terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya, ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhoi Allah, ialah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini tujuan endingnya perjuangan kita, Pak. Saiki ngene lho, lek umpamane belum terbentuk Islam yang sebenar-benarnya, maka Muhammadiyah tidak bubar. Perjuangan Islam juga belum selesai. Dalam konteksnya di sini kita nanti menjadi konteks apa itu Darul Ahdi Wasahadah. Maka bunyinya di sini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di antara tujuan dakwah Muhammadiyah skala besar itu adalah mungkin menjadikan masyarakat yang sebenar-benarnya, negara yang indah, bersih dan seterusnya. Makanya mohon maaf, tidak alergi Muhammadiyah itu dijadikan menteri, karena itu menjadi alat. Tapi bukan untuk jadi menteri, itu bukan untuk Muhammadiyah, bukan. Tapi untuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya dapat info yang valid di sana di kementerian pemerintahan sekarang itu banyak dari warga Muhammadiyah. Banyak dari warga Muhammadiyah. Dan di DPR pun juga banyak dari warga Muhammadiyah. Ya mudah-mudahan mereka tetap berpegang kepada mukadimah ini sehingga perjuangan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurnya sampai. Saya kira cukup, selesai. Jadi kajian kita hari ini berbeda dari sebelumnya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan kembali pada tak kira langsung ditutup. Jadi kan duduk sini tak kira langsung nanti nutup. Ada yang didiskusikan, monggo silakan. Lek gak ono berarti wis paham kabeh. Nggih monggo Pak. Nggih Pak. Khalid bin Walid itu menyimpan selai rambut Nabi itu menurut entah itu benar atau tidak. Ini menyimpan rambut Nabi dengan kepercayaan bahwa kalau perang bisa menangan. Ya, ini sampai-sampai kalau kehilangan topinya itu dia mencari-cari, itu menurut benar atau tidak dilakukan. Itu sampai mencari-cari. Dan itu yang dipakai dasar untuk orang-orang sekarang itu bahwa ternyata itu membawa berkah. Masya Allah. Nggih. Terima kasih. Baik. Di Tanfid Muhammadiyah tidak ada seperti itu ya. Alasannya Muhammadiyah iki apa? Engko dong-donge aku ngaji ngene iki engko ngombene gawe rebutan. Katanya tabarruk barokah kan gitu ya. Kenapa Muhammadiyah tidak melakukan itu? Sekarang begini Pak, memang riwayatnya sahih, riwayat Muslim. Nabi, keringatnya Nabi, wudunya Nabi dibuat berebut untuk para sahabat.
Kalau untuk riwayat Khalid bin Walid itu banyak yang menyebut tidak sahih dan tidak ada sumbernya. Terus begini, orang yang paling mulia itu Nabi, insan kamil Nabi. Pertanyaannya begini, setelah Nabi Muhammad wafat, selesai Nabi meninggal, itu kan orang yang paling mulia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang itu jelas di dalam hadis itu namanya berkenaan dengan berpegang kepada khulafa ar-rasyidin. Nah, setelah Rasulullah wafat, apakah sahabat-sahabat itu melakukan hal yang sama kepada Abu Bakar? Tabi'in ini, muridnya sahabat, apakah melakukan itu kepada sahabat? Memperebutkan wudunya sahabat, memperebutkan keringatnya sahabat? Kan tidak. Sahabat pun juga tidak melakukan kepada Umar, tidak melakukan kepada Abu Bakar, tidak melakukan kepada Utsman, tidak juga kepada Ali. Itu akhirnya kemudian di dalam pemahaman tauhid, para sahabat itu memahami tabaruk itu hanya kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, apakah tetap dilakukan? Tidak. Nah, sekarang kalau sahabat saja tidak melakukan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apatah lagi melakukan kepada orang yang belum jelas ketakwaan dan keimanannya. Ada ngaku-ngaku kiai, terus digawe tabaruk, kapasitasnya diambil tabaruk. Wong Abu Bakar saja tidak ditabaruki, Umar saja tidak ditabaruki, Utsman saja tidak ditabaruki, Ali juga tidak ditabaruki. Apatah lagi orang yang hidup jauh ribuan tahun setelah beliau sahabat, yang kapasitas keilmuan, kesucian, kesolehannya saja tidak ada. Berarti kalau umpamanya bertabaruk model semacam ini, mohon maaf, berarti seolah-olah lebih baik daripada para sahabat Rasulullah SAW. Itu diantara alasan kenapa di dalam Muhammadiyah tidak ada model-model menunggu. Engkau dong-dongnya seperti di film bid'ah itu, Walid itu. Begitu sikile dicuci, mari ngono hasil cucian kakinya diminum. Loh, tidak ada seperti itu. Karena konsepnya seperti itu. Seabdul-abdulnya wali itu Nabi Muhammad SAW, seabdul-abdulnya wali setelah Nabi itu para sahabat. Tapi mereka tidak melakukan itu kepada para sahabat. Dan sekarang ketika muncul rambutnya Nabi sampai hari ini ada katanya, itu saya, para lajnah ada Imam Al-Bukhut Al-Arabiyah menyebut setelah Rasulullah wafat maka semuanya pun juga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bener tuh itu sandali Nabi? Dan saya melihat betul katanya ini rambutnya Nabi dibuat jual beli aqua. Rambutnya dicemplungno, ini ditutup didol bilang 100.000. Jadi ini tabaruk. Itu rambut, boy itu bener rambutnya Nabi itu betul gitu ya. Sampai segitunya. Saya lihat itu di viral itu. Yang galon gede 500.000, padahal met dicelungno rambut itu tok. Itu tenanan rambutnya Nabi itu duduk. Nah, itu jadi rusak. Itu Pak, kenapa di Muhammadiyah tidak ada semacam itu? Gak ono rebutan-rebutan gini kayak enek. Ada juga yang saya miris sekali, ke roti dicokot. Setelah dicokot dilelang toh. Siapa yang mau beli ini? Bener ya Pak? Ada videonya. Dicokot Pak roti itu ini. Siapa yang mau beli? 500.000, 100.000 silakan. Karena katanya tabaruk habis digigit itu. Yang ngaku keturunannya Nabi itu. Iya. Rokok juga begitu, rokok kali separuh dilelang. Sopo sing gelem. Itu sampai segitunya itu katanya tabaruk. Dan yang paling miris sekali itu kan yang dari testimoni datang kepada jamaahnya. Jamaahnya ku bojone ayu. Bojone ayu. Ternyata disogiri kongkon nyereh. Setelah dicerai dipek jari tabaruk. Astagfirullah. Itu yang terjadi. Nah, makanya di Muhammadiyah gak ono-ono. Karena yang berhak itu Nabi, bukan yang lain-lain. Gitu nggih, Pak?